Gimana sebenarnya cerita di balik koalisi perubahan ini, Bang? Mas Ahaye ya. Langsung aja dah. Kita lagi sayang-sayang ini kita ini sama si calon ini gitu kan. Nah, Mendadak ada informasi gitu bahwa ini mau kawin sama yang lain. iya. Gimana itu rasanya? Nah, ini kan satu hal yang wow gitu kan. Iya, iya. Informasi ini tidak kami dapatkan langsung gitu. Tapi beliau ya kami taunya dari perwakilannya gitu. Anggota tim 8 yang mewakili beliau gitu. Dan itu pun setelah didatangi oleh kami kan gitu. Ini yang Artinya masalah. komunikasi secara kepartaian tidak dilakukan dan komunikasi secara personal ke Mas Ahaye juga nggak dilakukan. Lagi butuh, telepon kan begitu ya nggak? Lagi sayang-sayangnya nelpon ya kan? Mau ngibulin kami nelpon kan begitu. Gitu udah punya kesepakatan dengan yang lain, langsung ditinggal begitu aja. Ini kan gimana etikanya ini? Mas Anies sendiri yang menyampaikan ingin dan minta dan mengajak Mas Ahaye sebagai cawapres. Oh, di awal begitu. Bukan hanya di awal, sampai di ujung. Nah. Ada petinggi yang mantan ini, yang berkhianat ini, ya kan? Yang tidak jujur dan tidak bisa dipercayain ini. Sebut saya Nasdem ya. Itu abang kan itu, bukan saya, ini abang yang ngomong. Dan ingat ya, minta tolong banget ini ya, udahlah ya, pada teman-teman pendukung musang berbulu domba, jangan fitnah kami maksa-maksa cawapres. Itu kan sudah terbukti dengan surat Mas Anies sendiri. Aduh, salah kesebut nama deh. Yang musang berbulu domba ini gitu mau berusaha menyudutkan, menjatuhkan kita. Nggak ngerti ya. Udah menyakiti kita. Masih ingin memfitnah kita. 2 kali nih udah mengkhianati, masih memfitnah. Nggak cukup apa ya? Udahlah, Anda move on aja. Kami pun sudah move on. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi bersama kami dalam program Forum Obdar, Ngobrol Politik bersama Darwin. Nah, sepekan terakhir tentu kita semua tahu ramai pemberitaan tentang koalisi perubahan, di mana koalisi perubahan mengumumkan calon wakil presidennya Caimin. Bagaimana dengan Ahaye yang sudah sejak lama ketika Anies sebagai capres sudah didesas-desuskan akan menjadi cawapres di koalisi perubahan. Kebetulan di tengah-tengah kami sudah hadir Abang Da Herzaki Mahendra Putra selaku koordinator juru bicara Partai Demokrat. Langsung aja Sobat Forum kita sapa beliau. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik, Bang Darwin gimana? Sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Oh, seru nih. Keren ya videonya ya. Baru pertama kali nih saya. Iya masa, tapi di Forum Keadilan udah beberapa kali Bang. Iya kan di bawah sama di atas, nggak ada yang di sini kan. Gitu. Bang ini kayaknya belakangan sibuk, saya lihat mondar-mandir TV gitu ya, ngobrol apalagi beberapa hari terakhir. Gimana sebenarnya cerita di balik koalisi perubahan ini Bang? Mas Ahaye ya, langsung aja dah. Silakan Ya Bang. gini, kita udah tahu semua sama-sama bagaimana kita punya kebersamaan dengan teman-teman mitra koalisi yang kita pikir bisa dipercaya, ya kan, punya semangat yang sama, gagasan yang sama gitu. Tapi ternyata di ujung ya setelah sekian lama malah kemudian memilih bersama dengan yang lain gitu. Nah ini kan tentu suatu hal yang tidak mudah. Kalau kita bicara mengenai pengandaian nih ya, bicara pengandaian biar dipermudah ini adalah kita ini dalam konteks sudah mau siap-siap ke KUA. Iya. KUA, surat-surat udah siap, lagi sedang disiapkan surat. Ya, dalam waktu dekat pendaftaran ya. Nah bener, keluarga besar sudah dikasih tahu, ya kan. Acara juga udah disiapkan buat deklarasi segala apa. Tapi kemudian sekian lama nih komunikasi segala apa, dan udah memikirkan ke depan nanti misalnya nih, wah rumahnya di mana, ini ngapain, udah ada rencana-rencana lah ke depan gitu kan. Tapi kemudian ternyata mendadak kita lagi sayang-sayang ini kita ini sama si calon ini gitu kan, mendadak ada informasi gitu bahwa ini mau kawin sama yang lain. Gimana itu rasanya? Nah ini kan satu hal yang wow gitu kan, yang luar biasa lah. Apalagi yang menyakitkannya itu adalah kita ini pada saat tahu ya 2 hal. Kita sedang memikirkan, berdiskusi berhari-hari, mengancang strategi bagaimana bisa memenangkan si mantan ini di Pilpres setelah surveinya lagi anjlok, lagi drop banget nih saat ini. Kita lagi diskusi terus gimana cara meningkatkan apa strateginya, bagaimana taktiknya kayak apa, bagaimana konsolidasi di lapangan. Itu yang kita lakukan. Nah itu satu. Nggak tahu dapat berita seperti itu. Nah yang kedua yang menyedihkannya adalah bahwa
Informasi ini tidak kami dapatkan langsung gitu. Tapi beliau ya kami taunya dari perwakilannya gitu, anggota tim 8 yang mewakili beliau gitu. Dan itu pun setelah didatangi oleh kami kan gitu. Oh, artinya nggak ada komunikasi sebelumnya Bang, pengantar Enggak, gitu misalnya? tidak ada. Meskipun dibilang saya sudah mencoba menghubungi tapi tidak bisa. Aduh, udahlah. Jangan, mohon maaf gini. Anda ini sudah khianat, jangan bohong pula. Jangan gitu fitnah ya? kami lah. Ya maksudnya udah khianat gitu. Mohon maaf, kau gini, saya bicaranya begini. Ya. Keputusannya kan 29 Ya. malam kan? Ya enggak? Dan waktu itu beredar ini ya apa press release dari ini. Enggak, Demokrat kita presiden 31 malam. Oh iya iya. Ya, media keputusan tanggal 29 malam, hari Selasa. Kami masih rapat. Nah, kami baru tahunya 30 itu lewat tengah malam. Oh. 1 kali 24 jam udah lewat loh gitu. Ya kan? Tahu benarkah ini gitu. Diceklah kita Pak Sudirman Said segala. Lalu cobalah menghubungi, minta ketemulah dengan si mantan ini. Ya kan? Nggak tahu apa yang kita dapatkan apa. Sedang di Surabaya. Sedang bertemu dengan ibu si calon yang baru. Gimana ini? Gimana ini ya kan? Setidaknya gentleman lah gitu loh. Ya Tapi kan? sampai hari ini udah ada komunikasi dong Bang? Ya buat apa? Buat Gitu apa? Kalau misalnya setelah tanggal 31 dibilang kita tidak bisa dihubungi, ya buat apa? Ya, dia sudah memutuskan kok. Ya kan? Memutuskan, tidak ada ngajak diskusi dulu. Tidak ada ngomong-ngomong, bukannya datang dulu, aduh saya sudah janji, saya sudah bersama berbulan-bulan bersama yang ini. Begitu ada keputusan 29 malam itu, langsung datang dong. Sampai-lamanya pagi lah, aduh saya nggak enak nih, masih nyeker. Itu nyeker emang waktunya tidak ada waktu lain. Kan begitu, bisa mundur dikit gitu kan. Demi namanya menjaga etika politik. Kan begitu. Nah, ini yang Artinya masalah. komunikasi secara kepartaian tidak dilakukan dan komunikasi secara personal ke Mas AHY juga nggak dilakukan. Ini dilakukan dan inilah yang ajaibnya begini. Kalau bilang alasan berusaha menghubungi tapi tidak bisa. Hello gitu loh. Ya. Sebelum ini menelpon Mas AHY bisa 3 kali 4 kali per hari. Oh ya? Bisa kok langsung. Lagi butuh telepon kan begitu ya enggak? Lagi sayang-sayangnya nelpon ya kan. Mau ngibulin kami nelpon kan begitu. Gitu udah punya kesepakatan dengan yang lain langsung ditinggal begitu aja. Ini kan gimana etikanya ini? Kok bagi kami begini, Mas? Ya, Bang Darwin ya. Biar dipahami publik juga nih gitu. Kan saat ini banyak sekali hoax fitnah nih. Betul. Yang menyedihkan tadi sudah dikhianati, kami difitnah pula. Ah, ini kan yang jadi masalah nih. Masalah utama kami ada 2 nih menurut kami permasalahan dari situasi ini. Pertama, ya teman-teman Nasdem dan Anies Baswedan itu mengingkari kesepakatan yang sudah kita tanda tangani di Piagam gitu ya. Dalam konteks apa? Mereka membuat kesepakatan sendiri secara diam-diam dengan pihak lain. Ya kan? Membuat kesepakatan bukan mengajak diskusi. Langsung memutuskan, kan begitu. Mereka ini punya hidden agenda gitu loh. Punya agenda sendiri. Jadi tidak jujur. Ya bagaimana pemimpin yang tidak jujur? Sesama kita, sesama teman yang udah berjuang lama ini kan aja tidak jujur, bagaimana nanti? Kalau misalnya dipercaya memimpin negeri ini bagi kami masalah besar. Karena ini kan namanya kan rekam jejak gitu. Nah yang kedua, permasalahan kedua tadi bukan hanya mengingkari tapi tidak menghormati kesepakatan yang sudah sama-sama kita tanda tangani. Setelah sekian lama ini kita jaga betul, kami benar-benar hormati, kami jaga betul. Tapi mereka nggak menghormati itu kok. Gitu. Ya kan? Nah tadi yang saya sampaikan. Kalau kita bilang bahwa ini yang membuat kesepakatan, enggak kok di poin itu katanya kan ada bahwa Mas Anies bisa komunikasi dengan partai mana aja. Iya kan komunikasi, bukan memutuskan bersama partai yang lain tanpa ada diskusi dulu dengan kami gitu loh. Kan nggak ada nih diskusinya, ya kan dan itu diakui, mohon maaf ya, ini diakui oleh si mantan ini dalam pidato deklarasinya yang bahwa bahwa Nasdem melamar PKB gitu loh. Ya kan untuk bersama, melamar loh. Nah ini kan, jadi kan dia sendiri yang membuka kedoknya nih, membuka aibnya nih kan begitu. Tadi yang terkait dengan masalah tidak jujur, tidak bisa, yang tidak jujur. Nah terkait dengan tidak dipercaya, dia sendiri yang ngomong. Ya kan, apa? Ya daripada minta izin lebih baik minta maaf. Ya kan, kok kayaknya apa ya ini? Maksudnya apa ini gitu loh, ya kan? Berarti kan niat sendiri kan. Ya bagi kami ini nggak punya etika gitu. Bukan inilah sosok pemimpin yang kami yakini bisa bersama. Satu tidak jujur, kedua tidak dipercaya. Pak SBY jelas bicaranya kan, ya enggak? Tidak amanah kata beliau kan, dan tidak jujur gitu. Ini menyedihkan karena kan akhlak bagi kami, nilai. Kita berpolitik ini kan berbasisnya apa?
ada prinsip, ada nilai yang kita pegang betul gitu loh. Ya kalau masalah tujuan ya kita tahu kok punya tujuan. Tapi caranya dong gitu. Padahal coba kayak teman-teman kan juga ada teman-teman kami ya mitra koalisi yang lain ya nanti dibilang kami bawa-bawa kami nggak mau ya kan mereka menyampaikan coba kalau masuknya baik-baik nggak bakal seperti ini situasinya. Nah ini loh mereka loh teman kami nih ya yang nggak mau kami sebut lah nanti dibilang kami bawa-bawa enggak ya yang beliau ini kan kami komunikasi baik ya kan maksudnya seperti Sebut itu. saya PKS gitu ya. Ya, kan gitu. Jadi kami pun menghormati teman-teman PKS mau jalan lanjut dengan saat ini atau mau geser ke tempat lain bagi kami ya kami menghormati kan pilihan. Setiap partai punya pilihan. Ya kan, punya kemandirian, kewenangan dan menentukan nasibnya ke depan. Tapi kami menghormati karena bagaimanapun teman-teman PKS ini punya etika. Menjaga bagaimana sesama koalisi ini komunikasinya terus dijaga. Jadi kami respect dengan beliau-beliau gitu, yang di PKS. Nah, Gitu. terus apa rencana Bang akan move on dari koalisi perubahan terus ada dengar-dengar mau mengusung capres lain gitu. Rencananya seperti apa, Bang? Ya kalau dari kami sementara begini kan seperti yang disampaikan oleh Mas AHY kita tetap tenang ya kan bagaimanapun ini adalah cobaan tapi kami meyakini kami pernah mengalami yang lebih berat dari ini diganggu terus oleh Muldoko kan selama bertahun-tahun Dengan itu PK-nya terus itu luar biasa lah dan bagi kami begitu menghadapi ini ya Mas AHY hanya tersenyum saja. Meskipun saya tahu ini sesuatu yang tidak mudah. Tadi pagi juga beliau menyampaikan bahwa pertama kali yang dipikirkan oleh beliau ketika ini terjadi adalah bagaimana nih kader-kader di lapangan, kader-kader di daerah begitu mendengar kabar ini. Kecewanya akan sangat luar biasa, merasa dikhianati. Kan begitu. Makanya mohon maaf kalau misalnya di daerah itu ya, begitu dengar kabar kami rilis tuh informasi hari Kamis sore itu kan setelah kita menelpon Mas Anies untuk mengkonfirmasi berita bener nggak itu kan gitu. Itu langsung marah kader-kader seluruh Indonesia. Langsung nyopot baliho, nyopot spanduk, memvideokan, mengirimkan kepada kami. Izin boleh nggak nih kita copot? Ya silakan saya bilang itu hak teman-teman kok marah. Tapi tolong jangan anarki. Ya alhamdulillah mereka hanya cabut baliho, billboard, cabut spanduk-spanduk yang mereka udah pasang sama ini. Tetapi nggak ada tulisannya buat yang lain-lain. Dan memvideokan. Ya namanya orang marah ya. Tadi yang saya bilang, gimana abang kalau punya, mohon maaf ya, punya anak, udah pasangan sama siapa gitu. Menjelang hari H ya. Udah menjelang hari H, tahu-tahu nggak ada ngomong apa-apa, tahu-tahu hanya dapat info, ini mau nikah sama yang lain. Undangannya pun dapat dari yang lain gitu. Kita tahunya kan betapa nggak sakit hatinya luar biasa. Tadi kami bersyukur dan bersyukur sekali punya ketua umum ya, pimpinan seperti Mas AHY. Bagaimana beliau ini sebagai seorang pemimpin, pemaaf, punya jiwa besar. Beliau ini berjiwa besar dan juga sangat satria. Bagaimana beliau tadi di konferensi pers, pernyataan sikap beliau setelah bertemu dengan teman-teman pengurus pusat ya, Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrat. Itu beliau menyampaikan tadi di konferensi pers di hari Senin tanggal 4 September siang ya tadi itu bahwa beliau memberikan maaf kepada pihak-pihak yang telah mengkhianati, yang telah menyakiti, ya kan, yang tidak berkomitmen tadi, yang tidak jujur dan tidak bisa dipercaya tadi gitu, ya kan. Nah ini kan luar biasa, nggak mudah ini. Kalau ditanya ke saya pribadi, waduh, masih bergetar, campur aduk nih emosi hati nih, masih emosi gitu. Dan kadang-kadang tuh, tapi ya gimana? Ketum kami sudah memberikan maaf, ya kami tunduk dan patuh pada beliau. Secara organisasi ya kami ikuti. Kami ikuti gitu. Ini kan luar biasa nih, memberikan maaf, terus beliau juga, ayo kita move on. Ayo kita move on katanya kan. Ya, tapi kalau mau ditanya kemana kita melangkah, tentu masih diendapkan dulu. Kita ingin ambil keputusan dengan baik ya, dengan objektif, dengan rasional. Dan beliau ini kan tipikalnya meminta masukan kan, terbuka, demokratis. Jadi tadi meminta masukan setelah menyampaikan secara apa adanya kepada pengurus tingkat pusat mengenai situasi yang berkembang. Jadi kan beliau inginnya agar para pengurusnya tahu dari beliau langsung. Itu. Yang kedua adalah beliau juga membuka tadi masukan-masukan dari para pengurus, silakan harapan dan keinginannya seperti apa berdasarkan informasi yang didapat oleh pengurus ini maupun juga oleh ini kan kami rata-rata ini mah kalau nggak anggota dewan nyalek di dapil. Kan jadi kan kita komunikasi terus kan. Punya konstituen, punya masa kan. Artinya move on ini belum tahu akankah gabung dengan koalisi yang ada atau membuka poros koalisi baru. Gitu. Betul. Belum ya? Belum ada keputusan. Bukan belum tahu, tapi belum ada keputusan sama sekali. Tetapi langkah menuju ke sana tentu sudah dipersiapkan dengan baik. Nah, salah satu konteksnya adalah Mas saya tadi meminta masukan dari kami, pengurus di tingkat pusat,
ya kan? Lalu nanti di hari Rabu rencananya tanggal 6 September beliau akan meminta masukan juga, ingin mendengarkan juga masukan dari para pimpinan di tingkat provinsi. Oke. Jadi nanti dari pimpinan tingkat provinsi semua akan datang ke Jakarta menyampaikan. Jadi selain beliau menjelaskan situasi terkini, memberikan arahan-arahan tentunya dan panduan, tetapi juga teman-teman dari daerah ini memberikan masukan-masukan dan usulan-usulan. Ya. Ini kan dapil ini. Betul. Enggak, jangan sampai langkah yang pilpres ini kontradiktif nih dengan Ya. konteks pileg juga. Ini kan Kalau penting. kita berandai-andai lebih condong kemana, Bang? Sampai detik ini kira-kira condongnya kemana nih? Berat nih. Berat. Berat. Ya, karena ini kan keputusan bukan di saya Iya, kan iya, gitu. iya. Kalau saya ditanya pribadi juga saya ikutlah. Apa kata Mas Ahaye saya ikut. Ya kan kami percayalah kepada beliau, apapun yang beliau putuskan selama ini kami meyakini itu yang terbaik. Ya. Yang terbaik dan juga kan nanti tentu beliau akan melaporkan kepada Majelis Tinggi Partai. Di Majelis Tinggi Partai lah akan diputuskan. Nah, kira-kira seperti apa. Tapi apakah akan ada pertemuan-pertemuan ke depan? Pasti akan ada pertemuan-pertemuan. Hanya saja kan karena kami ini kan bebas sekarang. Jadi nggak perlulah lapor-lapor sana, lapor-lapor sini kan gitu. Kalau sebelumnya di koalisi kami selalu komunikasi loh. Jadi bulan Juli misalnya pertemuan dengan teman-teman PDIP, Mbak Puan, Mas Ahaye. Sebelum pertemuan komunikasi dulu. Selesai pertemuan ngasih tahu inilah hasil pertemuan dengan teman-teman koalisi kami. Sebelumnya ada pertemuan dengan Pak Erlangga kan datang kan. Nah, ada Caimin juga datang loh ke Cikeas. Semua kita sampaikan secara terbuka di tim 8 ini, di teman koalisi. Tapi memang ada ya yang kayak kami jujur bisa dipercaya dan ada yang memang tidak jujur, suka buat hidden agenda, main belakang. Ada yang memang tipikalnya begitu gitu ya kan. Ya kita mau bicara apa gitu kalau ada yang begitu. Nah ini kalau kita bicara capres yang ada, Bang, ini ada 2 kan pastinya di luar Anies gitu. Kalau mengacu kedua capres ini, kira-kira Mas Ahaye akan condong mana nih, Bang? Ya kalau saya yakin Mas Ahaye akan memilih mana yang terbaik untuk partai, untuk rakyat, untuk bangsa dan negara ini. Karena kita ini kan ingin menang kontestasi Pilpres 2024 itu ada tujuannya. Bagaimana kita bisa kembali ke pemerintahan, bagaimana kita bisa punya peran lebih luas dalam konteks memastikan Indonesia itu bisa jadi lebih baik kan begitu. Bagaimana pembangunan yang sudah berlanjut, yang sudah berlangsung selama ini kita ingin ada akselerasi. Kan begitu. Ingin ada perubahan-perubahan, ingin ada perbaikan. Dan lagi-lagi bagaimana benar-benar bisa memberikan kemanfaatan kepada rakyat. Tentunya ini bukan hal yang mudah untuk ditimbang. Jadi kami agak sedikit bingung dan heran aja kayak pejudi jadinya. Pada saat orang disuruh memutuskan sekarang ambil atau tidak nih. Ya kan? Kalau enggak ini hangus nih tawarannya. Itu kan bingung, nasib bangsa dan negara diputuskan dalam hitungan menit itu kan nggak pakai mikir-mikir, itu agak bingung kita dengan pola pikir seperti itu, karena bagi kami ini hal yang serius, ya kan. Tapi kalau gaya-gaya orang yang suka itu saya nggak tahu lah, mungkin hampir tiap bulan dia kemana-mana kali ya, suka ke Las Vegas mungkin atau kemana kebiasaannya, jadi ya mungkin hal bangsa dan negara pun dianggapnya ini sebagai suatu bentuk taruhan yang nggak penting gitu. Padahal ini kan nasib bangsa dan negara, apa yang kita putuskan hari ini sangat menentukan buat masa depan bangsa ini ke depan selama 5 tahun minimal. Kan begitu, Bang? Ya, tapi di luar 2 poros yang udah ada, untuk membuat poros baru ada wacana nggak, Bang? Ada sempat disinggung nggak itu? Ya namanya kan masukan. Namanya masukan tentu kita dengar semua. Mas Ahaye juga menyampaikan silakan masukan. Tadi juga ada teman-teman yang menyampaikan, oh ini ada yang bilang gabung A, gabung B. Ada yang bilang udahlah sama ini aja, kan seperti itu. Namanya harapan dan narasi saya aja nih, kalau misalnya nih boleh saya buka ya. Ini barusan nih di berbagai grup di Demokrat, mendadak kita udah dapat ini. Dapat poster-poster yang dibuat oleh masyarakat. Oh gitu, dipasangkan dengan capres yang ada. Enggak, bukan hanya capres yang ada, tetapi kemudian satu nih ya, ada yang bersama Mas Ganjar. Oke. Lalu kemudian tadi kan bersama kok Pak Prabowo enggak dipasangkan sebagai cawapres ke Pak Prabowo. Tapi lalu ada muncul nih Ridwan Kamil, Ahaye, Golkar dan Demokrat. Ini luar biasa ini kan. Lalu ada namanya nih Susi Agus. Ini baru perubahan, tapi partainya nggak jelas kan begitu, ya kan. Lalu ada terakhir nih ada Sandi Ahaye bergerak itu cepat tanya itu, Bang. menuju Indonesia Emas. Oh, bukan koalisi Indonesia Emas, ini koalisi Indonesia luar biasa katanya, ya kan. Hanya saya agak bingung nih di sini tulisannya P3, Demokrat dan PKS kan begitu. Nah, itu dia. Jadi kalau kami lihat, nah Abang mau nanya ke saya, tapi ya ini masyarakat pun sudah punya imajinasinya sendiri, udah punya ekspektasinya sendiri. Karena beliau-beliau ini kan tahu bagaimanapun kan Demokrat dan Mas Ahaye mungkin punya potensi. Tapi posisi kami tegas dan jelas. Kami di koalisi sebelumnya tidak ada satupun permintaan atau memaksakan harus cawapres.
Ya. Nah, ini kami mesti pertegas ini biar untuk langkah ke depan, ya kan? Mas Anies sendiri yang menyampaikan ingin dan minta dan mengajak Mas Ahy sebagai cawapres. Di awal begitu. Bukan hanya di awal, sampai di ujung. Jadi saya sampaikan nih 3 tanggal minimal yang bisa saya sebutkan. Ada saksi-saksinya. 22 Januari 2023, 14 Juni 2023, ya, dan terakhir suratnya yang kita viral itu. 25 Agustus. Jadi dalam waktu kurang dari 5 hari ternyata dengan gampangnya berpaling. Meskipun banyak masukan-masukan informasi katanya selingkuhnya ini udah lama. Jadi kasarnya kita selama ini sedang sibuk memikirkan bagaimana elektabilitas beliau meningkat. Kan begitu nih. Bagaimana partner koalisi kami semua mendapatkan manfaat yang sama, yang terbaik untuk pileknya juga bukan hanya pilpres gitu kan. Tapi ternyata entah berhari-hari, entah berminggu-minggu, entah berbulan-bulan, ya kan, udah selingkuh ternyata. Nah kalau kita perumpamaan kan masyarakatnya kan biar gampang perumpamaan nih gitu kan. Jadi anggaplah kami ini ada istri nih kan, yang sangat serius memikirkan nasib suaminya, ya kan, pakai baju apa besok biar di kantor kelihatan keren kan begitu, ya kan, biar misalnya bosnya suka atau karirnya makin bagus, dibantulah ini, dibantulah itu, disiapkanlah ini, disiapkanlah itu, dipikirkanlah ini dan itu gitu, ya kan. Tapi ternyata udah suaminya disiapin, dipikirin segala apa. Sederhananya kita lagi memikirkan dia, lagi bagaimana caranya elektabilitasnya bisa meningkat nih. Tapi ternyata dia di sebelah sana tidur dengan perempuan lain. Ini gitu. Mohon maaf ini bahasa yang sederhana yang kami rasakan, yang kader Partai Demokrat rasakan. Jadi kami nggak mau berhitung jutaan billboard, baliho, spanduk yang udah dipasang. Bahkan ada teman saya udah buat 100.000 lebih parfum kecil yang mukanya ada Mas Anies gitu. Dibagi-bagi, udah mulai dibagi ke konstituen. Bayangin ini parfum yang kecil yang 5 mili gitu. Ya, luar biasa gitu. Maksudnya inilah bagaimana kami ini sejak Oktober 2022. Ketika Mas Anies dideklarasikan kalau nggak salah tanggal 3 ya. Lalu kalau nggak salah beliau ke Demokrat tanggal 7. Disambut dengan luar biasa oleh kader-kader. Waktu itu penuh kantor Partai Demokrat. Ya kan? Dan Mas Ahy ada statement yang luar biasa waktu itu. Mas Anies, ini semua adalah pejuangnya AHY. Per hari ini adalah pejuangnya Mas Anies. Statement itu kami dapatkan. Saya hadir di situ, saya ada di ruangan itu. Mas Ahy bicara di sini, di podium. Di depan saya sini Mas Anies di meja. Di belakang ini kami kader pengurus pusat semua. Ya kan? Begitu, syop, ketum. Begitu, langsung menyaut dengan luar biasa, gegap gempita. Nggak ada tuh. Bahwa, Tum, mohon maaf Tum. Ini harus cawapres dulu ketum, baru kita dukung. Gak ada tuh begitu-begitu. Gak ada. Siap ketum. Begitu ketum bilang seperti itu, Mas Ahy bilang gitu. Sejak hari itu Mas, cek aja timeline-nya. Semua kader Partai Demokrasi Indonesia. Kita kan tahu Mas, si mantan ini kan paling sering diserang di media sosial. Cek dong yang ngebelain siapa. Kita ini tanpa, dan kita ini kan organik semua. Gak ada yang buzzer, gak ada yang robot. Kita yang organik, kader Indonesia, seluruh Indonesia, kader Demokrat, membela beliau di media sosial. Membela beliau di media mainstream. Termasuk di layar kaca kan kalau saya ini, kok jadi capek juga nih sekarang di IG nih. Saya ngapus-ngapusin. Karena postingan saya mungkin sepertiga. Udah terlanjur banyak postingan ya. Iya, dan mohon maaf kan di TV kita membela dia. Karena apa? Perintahnya Mas Ahy. Inilah namanya kesetiaan. Yang luar biasa tanpa pamrih ternyata dengan mudahnya dikhianati. Nah Bang, tadi ada yang menarik tuh. Waktu Abang pegang handphone tadi ada beberapa masyarakat mencalon-calonkan Mas Ahy dengan ini gitu. Ada yang beredar di publik sekarang. Sambil ngomong, minum ya? Oh iya, silakan Bang, silakan. Ayo, kita sambil ini. Kan kita... Saya juga mau nawarin dari tadi, cuma masih seru Bang. Nggak apa-apa. Silakan Bang. Ini sengaja, siapa tuh lupa pertanyaannya kan? Itu tadi Bang, yang menarik ada yang beredar di publik sekarang. Demokrat akan membuat poros koalisi baru bersama P3 dan PKS dengan capresnya Sandi gitu. Mas Sandi gitu. Itu gimana Bang? Tadi Abang sempat singgung juga kan di handphone juga ada. Ya ada, ini kan namanya kan masyarakat. Baru belum lama, mungkin ya karena mereka kan bersimpati kan melihat bagaimana Demokrat yang sudah sungguh-sungguh dan sangat serius mengusung Mas Anies. Tapi kemudian kok dengan mudahnya dikhianati kan gitu. Nah, mungkin jadi mereka merasa udahlah move on, apalagi Mas Ahy bilang move on. Langsung tersebar lah ada beberapa usulan itu. Ya kalau dari kami sih melihatnya begini ya, bagaimanapun teman-teman P3 ini kan dan Bang Sandi sudah punya kesepakatan dengan
teman-teman PDIP. Maka kita menghormati itu. Kesepakatannya seperti itu. Lalu kemudian teman-teman PKS kan kita masih belum tahu. Katanya kan masih mendukung Mas Anies. Iya kan? Tapi untuk masalah cawapres akan diputuskan. Karena yang udah diputuskan baru capres. Kan begitu? Ya. Ya kalau ternyata tidak pas, dirasa mungkin bisa ada perubahan. Tapi itu kan haknya masing-masing. Kalau dari kami, teman-teman ini sudah punya jalan saat ini. Ya apakah kemudian jalan ke depan ternyata bersama kami. Ya kita lihat saja nanti. Yang pasti kami inginnya semua dilakukan secara terbuka nantinya. Jadi katakanlah misalnya ada yang mesti pergi dari koalisi mana, ya bicara baik-baik. Tidak main pergi begitu saja. Nggak tahu udah keburu mau deklarasi besoknya, baru nelpon, itu pun atau WA, lewat siapa, ya kan? Udah WA titip lagi ya? Titip, misalnya kan gitu, misal ya. Tapi benar-benar face to face, ya secara gentleman, secara satria. Mas Ahaye luar biasa loh. Udah dihianati aja, beliau masih bisa dengan tegar menyampaikan, saya memberikan maaf. Lalu kedua mengucapkan selamat atas deklarasi. Dari apa hatinya saya juga nggak ngerti. Sebesar apa itu hati Mas Ahaye itu. Nah inilah pemimpin yang sangat gentleman ya. Yang sangat satria. Nah kita harapkan seperti itu. Dan kita harapkan ke depan juga siapapun pasangan calon presiden yang akan kita dukung. Nah itulah yang tadi satria. Apakah misalnya Pak Ganjar saat ini kan dengan PDIP. Ataukah Pak Prabowo. Ataukah ada mungkin misalnya pasangan calon yang baru. Ya itu. Nah kembali yang tadi Bang, saya lupa satu hal. Tadi juga kami tidak ada prasyarat apapun gitu dalam konteks bahwa harus cawapres, nggak ada. Artinya Mas Ahaye kalaupun bergabung ke koalisi manapun di luar koalisi perubahan nggak harus jadi cawapres. Kalau di perubahan kan juga sama Bang. Kita nggak ada mensyaratkan. Oh dia yang minta, dia mengajak kok. Nah, ini kan ada perbedaannya. Tapi sekarang difitnah. Wah ini sih gagar, mohon maaf ini fitnahnya jahat sekali Bang. Satu fitnahnya katanya Demokrat memaksakan Ahaye cawapres. Kapan kita memaksakan? Ya kan? Yang kedua apa kemudian ya? Ini makanya Nasdem marah sih soalnya Demokrat nih maksa minta terus Ahaye cawapres. Apa? Yang ketiga ini Pak SBY memaksakan Ahaye cawapres. Ini kan keterlaluan fitnahnya. Anda udah khianat, ya, udah mengkhianati kami. Jangan berfitnah dong. Ya nggak, kami ini udah dikhianati, jangan kami difitnah lagi gitu loh. Iya kan dan terbukti kami hanya membuka 3 tanggal loh tadi yang saya sampaikan. Di publik juga udah tahu kan. Maka sudah ada bukti kan. Kan ada rilis tuh yang beredar. Iya, dan udah ada bukti Bang, surat tangan itu. Dan kemudian apa coba? Wah ini belum dijawab sih sama Mas Ahaye. Ya sudah dijawab. Hanya kami buat apa kami menyebarkan suratnya dari Mas Ahaye. Jadi beginilah yang saya bilang tadi. Sampaikan seakan-akan bahwa kita yang kegeeran. Belum dipastikan kok. Misalnya tadi saya nonton nih talk show. Ya kan, mohon maaf nih. Ada petinggi yang mantan ini, yang berkhianat ini. Ya kan. Yang tidak jujur dan tidak bisa dipercayain ini. Sebut saya Nasdem ya. Itu abang kan itu. Bukan saya, ini abang yang ngomong. Nah maksud saya, bicara. Loh itu kan belum diputuskan. Itu kan baru maunya Anies. Kan harus disepakati dulu 3 partai. Luar biasa ya. Bermain katanya. Padahal hari pertama dia mendeklarasikan Anies. Cawapres di mana Pak? Ya tergantung Mas Anies lah. Satu. Bayangkan ini ucapan loh ini. Ucapan di depan publik ya ngomongnya begitu. Lalu bagaimana piagam yang kami tanda tangani? Poin kedua, cawapres ditentukan oleh Anies. Nah, bayangkan begitu dia buat kesepakatan sendiri dengan yang lain, dia maunya apa? Ini yang saya bilang, tidak jujur, punya hidden agenda dan tidak bisa dipercaya, tidak menghormati kesepakatan. Nah, inilah yang miris ya. Janganlah kemudian dianggap ada politik biasa, ada begini, ada begitu. Ya nggak bisa dong. Kita politik ini kan teladan. Nah, buat masyarakat luas, bagaimana kita mengejar kekuasaan itu? Ya, ini juga bisa menjadi jejak rekam bagi kita kemana ke depan kita akan berkuasa. Seperti apa cara kita memimpin negeri ini? Ini saya mengutip nih, saya mengutip ucapan si mantan Bang, ya kan? Prediktor terbaik untuk masa depan adalah jejak rekam. Ini mantan baca pres yang kami usung. Iya, kalau calon pemimpin yang sudah jelas tidak jujur, tidak bisa dipercaya, bahkan dengan teman yang sudah lama berjuang sejak Oktober. Meskipun diresmikannya baru di Februari, saat hampir setahun yang lalu gitu ya. Bisa dengan mudahnya pergi dan meninggalkan demi rayuan yang lain. Ya kan? Dan menikah dengan yang lain gitu kan. Yang baru ditemui beberapa lama. Bagaimana kita bisa yakin dia akan komitmen. Dia akan jujur. Dia akan bisa dipercaya. Ini partai ini juga nantinya. Kalau misalnya diberikan kesempatan berkuasa untuk kedepannya. Nah beberapa hari terakhir ini Bang, Gerindra mengumumkan kalau mereka terbuka menerima SBY gitu ya. Begitu juga dengan Ganjar nih.
Mbak Puan juga mengumumkan hal yang sama gitu ya. Kira-kira ini bagaimana Demokrat menangkap sinyal nih dari dua koalisi yang ada ini? Ya kalau kami melihatnya kan ini beliau-beliau ini kan juga teman-teman baik kita semua. Ah, Komunikasi juga baik. Selama ini juga komunikasi kita lakukan dengan baik. Baik di parlemen, baik di tempat lain. Kan begitu, dimanapun. Ya dan kami melihat ya beliau-beliau ini kan juga tokoh-tokoh yang merasa bahwa ya ayo kita berjuang bersama. Ini kan tawaran yang sangat baik sebenarnya. ya, Apa contoh atau teladan yang baik yang bisa kita sampaikan ke publik. Bagaimana beliau menyampaikan secara terbuka. Ayo kita siap berjuang bersama. Nah, kita kan ingin berjuang bersama nih, kan begitu. ya. Dengan siapapun nanti ya keputusannya kan nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami mengapresiasi dan menghormati ya Mbak Puan dan PDIP dan Mas Ganjar dan juga teman-teman koalisinya. Begitu juga dengan teman-teman Gerindra, Pak Prabowo dan teman-teman koalisi lainnya. Tentu kita memahami bahwa kalaupun kita untuk memutuskan bergabung kemana, kita tahu bahwa di sana sudah ada capres, mungkin juga sudah ada cawapres, dan juga udah ada teman-teman koalisi yang lebih dulu. Tentunya kita akan adalah mengikutilah seperti apa aturan-aturan yang sudah berlaku di sana. Kan begitu, kita harus hormatlah kepada yang sudah hadir duluan dan bagaimana kesepakatan kerjasama ke depan yang kita sama-sama rancang. Ya. Dan tentu tadi saya barusan talk show juga dengan Bang Arwani ya, Sekjen P3. Beliau sampaikan ya kalau kita dengan siapapun terbuka dan kita kalau ada kesepakatan apa kita susun bersama dan itulah kita sepakati dan itu kita jalankan katanya. Nggak mungkin kita apa yang kita sepakati lalu kita langgar. Nah ini kan sangat menarik ya gitu ya kan. Ya kan dalam konteks apa? Berarti kan punya komitmen bersama nih gitu ya kan. Bukan yang kayak yang mantan ini ya nggak. Udah punya kesepakatan, udah berjuang bersama, nggak taunya punya hidden agenda, tidak jujur dan tidak bisa dipercaya. Nah, kalau kita bicara dua koalisi yang ada, tentunya di luar koalisi perubahan, kedua koalisi ini cenderung akan mengedepankan dan meneruskan programnya Pak Jokowi, Bang. Iya. Kita tahu Mas AHY, Demokrat gitu ya, berada di koalisi perubahan. Salah satu alasannya karena Iya. tidak setuju dengan program-program itu gitu Iya. ya. Kira-kira gimana tuh? Begini, sebenarnya bukan tidak setuju. Nah ini kata kuncinya. Ya. Tapi kenapa kami ingin melakukan perubahan dan perbaikan? Ya kan sudah kami sampaikan juga berulang kali. Makanya kami mencari teman yang sejalan, Ya. segagasan. Ketemulah Nasdem, ketemulah PKS. Kan begitu. Ya kan? Habis itu kita bangun koalisi, habis itu kita cari capres-capres. Nah ternyata, kalau misalnya ternyata di sini kan kita nggak bisa sepenuhnya nih. Ya. Ya kan? Perubahan dan perbaikan kami sudah sampaikan apa yang baik dari sebelumnya kita lanjutkan. Tetapi tentu kami ingin agar bagaimana ada perubahan-perubahan nasib masyarakat nih, ada akselerasi dalam pembangunan. Bagaimana hal-hal atau kebijakan yang kami rasa kurang bermanfaat atau kontraproduktif buat nasib masyarakat, buat kesejahteraan masyarakat, ya, yaitu kita ingin perbaiki. Nah tentu di sini harus ada namanya bahasanya fine tuning kan begitu. Ya. Ya kan, nah kita akan duduk bareng seperti apa sejauh mana batasan-batasan yang bisa kami perjuangkan. Kami meyakini juga teman-teman di yang lain kan, kami kan nggak pernah mengkritik, mohon maaf ya, menjelek-jelekan teman-teman yang lain. Kami bilang ya kami punya sikap begini, inginnya begini, ya teman-teman silakan. Punya cara pandang sendiri kan begitu. Ya pada saat kita bersama pun menurut kami akan mudah juga nanti. Akan ada ruang juga. Tentunya kan perubahan ini kan satu keniscayaan. Siapa yang tidak ingin ada perubahan? Enggak. Kita kan inginnya ada perbaikan. Kami meyakini teman-teman di tempat ada di tempatnya Mas Ganjar, di tempatnya Pak Prabowo, pasti juga menginginkan adanya perbaikan buat nasib bangsa ini, nasib rakyat gitu. Tinggal nanti mana ya kita sepakati lah. Ya kan kita sepakati baiknya seperti apa ya kita ikuti, tapi tenang aja masyarakat yang pro perubahan, yang menginginkan perbaikan nasib bangsa ini, nasib mereka. Ya insya Allah kita akan terus berjuang bersama rakyat. Ya alhamdulillah Demokrat selama ini selalu menyampaikan kita berkoalisi dengan rakyat. Ya memang kemanapun kita melangkah, bersama partai manapun, bersama capres manapun, itulah yang selalu akan kita lakukan. Memperjuangkan harapan dan aspirasi rakyat. Mantap. Nah, ada ucapan Pak SBY beberapa hari yang lalu yang menyebutkan ada menteri aktif Pak Jokowi yang menawarkan membuat poros baru, Bang. Gitu. Itu gimana Demokrat menyikapinya? Ya kalau kami melihatnya kan, ya inilah namanya. Itu kan Pak SBY menyampaikannya dalam konteks bahwa ada upaya-upaya. Ada mastermind kata beliau. Ya. Ada mastermind yang mencoba mengatur-ngatur pemilu ini secara keseluruhan. Pertama misalnya, ya kan, ingin katanya menunda pemilu. Kan begitu. Iya kan? Nah, ada tuh disampaikan oleh beliau. Lalu kemudian ingin hanya 2 pasang calon. Ya kan? Nah ini juga ada upaya yang dilakukan itu. Yang ketiga beliau sampaikan bahwa
tidak ingin Anies dan AHY berlayar. Silakan Anies berlayar tapi wakilnya tidak boleh AHY. Dan it happens gitu, udah terjadi. Kan begitu operasinya. Itu yang keempat Bang tadi yang disampaikan. Itu hal yang keempat nih sampai beliau ada menteri yang mengajak. Nah, ini kan bagian katanya dari suatu bentuk upaya-upaya lah gitu ya, untuk mempengaruhi proses. Tapi kalau bagi kami tentu kita lihat saja nanti bagaimana baiknya. Kita masih endapkan ini semua, kita cermati bagaimana langkah terbaik yang harus kita lakukan. Kan begitu. Karena ini menentukan masa depan partai ini, bangsa, negara dan juga rakyat Indonesia. Dan 5 tahun ke depan gitu. Kalau saya nggak salah, pendek pemahaman saya, pendaftaran capres cawapres juga di KPU kan dalam waktu dekat nih ya Bang ya? Ya, 6 minggu lagi. Itu kan hari lah ya udah ya. Udah. 6 minggu juga ini. Nah, kira-kira akankah Mas Ahaye tetap di cawapres atau justru nggak cawapres juga nggak apa-apa gitu? Nah, Gimana, inilah yang saya sampaikan tadi. Sudah saya sampaikan sebenarnya sebelum ini. Bahwa tidak ada satupun persyaratan. Ya. Tidak ada Demokrat minta AHY harus cawapres. Nggak ada itu Pak SBY memaksa. Nggak ada. Ya, kita semua membangun koalisi berdasarkan gagasan. Berdasarkan nilai, kesamaan pandang, cara pandang. Yang kami pikir punya nih dengan mantan ini. Sebelumnya gitu. Ya kan bagaimana memperbaiki Indonesia. Melakukan perubahan dan perbaikan Indonesia. Agar bisa menjadi Indonesia yang lebih baik. Kan begitu. Di situ pola pikirnya gitu. Lalu kemudian mohon maaf. Mas AHY mencuatkan tadi masih diingat. 1, diminta loh. Oke. Diajak. Ya kan? Ini masih bolak-balik masih saya tegaskan. Karena tadi saya bilang. Musang berbulu dombanya Pak SBY ini. Yang Pak SBY sebut sebagai musang berbulu domba tadi. Ya kan? Sudah mengkhianati. Ya kan? Sekarang mau memfitnah kami pula gitu. Nah itu 1. Yang kedua, kenapa nama Mas AHY juga? Kita lihat piagam. Kesepakatan ketiga. Ada 5 kriteria. Cek dong. Mas AHY masuk nggak? Kan begitu. Secara realistis. Ya nggak? Lalu kita lihat juga. Diantaranya kan di dalam persyaratan itu kan ada namanya kontribusi terhadap kemenangan. Elektabilitas. Publik loh ini. Cek dong elektabilitas Mas AHY. Berapa persen gitu loh maksudnya secara capres, secara cawapres. Bahkan saat menjadi pasangan Mas Anies. Ada nggak yang lebih baik? Kan nggak ada gitu. Jadi maksud saya ini kan apa yang menjadi aspirasi masyarakat nih. Ya kan selama ini lalu kemudian juga Mas Anies makanya mungkin minta. Ya kan? Bahkan Mas Anies loh yang bicara. Guru saya ya kan. Guru saya guru spiritual saya katanya. Menelpon saya bahwa sebaiknya ini Mas Anies dan bersama Mas AHY katanya. Ini nanti kalau misalnya ini daftar ini bisa menang dan dilantik gitu katanya. Ya ternyata prediksinya benar. Nah, tapi sayangnya kan tidak daftar. Bisa jadi lalu membawa ibunya juga kata ibu saya sebaiknya dengan Mas AHY ini bisa menang ini gitu. Itu disampaikan kepada Mas AHY. Maksud saya gimana ya gitu. Jadi bolak-balik lagi-lagi nggak pernah kita yang minta, nggak pernah kita yang memaksa. Tetapi kenyataan kita yang diminta, kita yang diajak dan publik juga menilai. Apalagi melihat piagam kita yang cocok. Ya kan? Tapi kemudian tadi namanya memang ada niat selingkuh, ya kan? Punya hidden agenda, tidak jujur, tidak bisa dipercaya, ya sudah. Nah, kalau kami ke depannya sama, pola pikir kami. Yang punya nilai sama, gagasan sama, duduk bareng, saling menghormati, ayo sepakatnya apa? A. Kalau sepakatnya A, ayo kita berjuang bersama. Tapi tolong yang A ini kita sama-sama lakukan. Jangan yang sepakatnya A, di belakang beda. Nah ini ya tadi Bang Arwani dari teman-teman P3 sampaikan. Oh kita kalau komitmen kerja sama, kita bilang A, ya A. Wah, kan seperti ini yang seharusnya. Tapi secara kepartaian udah ada obrolan Bang dengan P3? Ya, secara kalau saya kan tadi saya menceritakan talk show. Ya kalau masalah kepartaian kan bukan porsinya saya. Oh gitu. Saya ini kan juru bicara gitu loh, bukan juru lobby kan beda nih. Juru bicara dengan juru lobby kan gitu. Ya, iya kan. Nah ini mesti dibedakan gitu. Tapi yang pasti kami sangat terbuka, ya sangat menghormati teman-teman. Kita semua punya jalan masing-masing selama ini. Ke depan kita lihat nih mana langkah yang terbaik untuk rakyat. Dan ingat ya, minta tolong banget ini ya. Udahlah, ya pada teman-teman pendukung musang berbulu domba, jangan fitnah kami. Kami maksa-maksa cawapres. Itu kan sudah terbukti dengan surat Mas Anies sendiri. Aduh, salah kesebut nama deh, ya kan? Gitu. Dan begitu juga cara kami dalam melangkah ke koalisi-koalisi selanjutnya atau kerjasama selanjutnya. Ya kita duduk bareng komunikasi mana baiknya. Bukan cawapres ya, nggak ada gitu. Nggak ada. Artinya cawapres itu bukan satu keharusan. Nggak gitu ada, ya. itulah framing. Bukan harga mati ya. Bukan, itu ada framing-framing dari pihak-pihak tertentu. Terutama tadi saya bilang. Yang musang berbulu domba ini gitu, mau berusaha menyudutkan, menjatuhkan kita.
Oke. Nggak ngerti ya. Apa namanya nih? Dia yang menyakiti, udah menyakiti kita, Ya, masih ingin memfitnah kita. 2 kali nih udah mengkhianati, masih memfitnah. Nggak cukup apa ya? Udahlah, Anda move on aja. Kami pun sudah move on, begitu. Ya Anda jangan otak-atik kami lagi lah gitu loh. Jangan ada bohong-bohong lagi, nyebarkan hoax sana, hoax ini. Bahkan terakhir saya sedikit ya, maaf. Ya, oke Bang. Sampai ada Ustadz Hidayat Nur Wahid, Nah, PKS. PKS. Dibawa-bawa. Ini jahat sekali nggak nih? Ya kan? Dia masalahnya dengan kami, tapi dia membawa Ustadz Hidayat Nur Wahid, PKS. Maksudnya apa nih membawa-bawa? Seakan-akan pengen ngajuk ini PKS katanya Ustadz Hidayat Nur Wahid 2009 juga pernah diperlakukan sama oleh Pak SBY. Oh. Jahat sekali nggak fitnahnya? Kenapa sih bilang fitnah? Karena tidak itu kejadiannya. Dan Ustadz Hidayat Nur Wahid sendiri membantah di Twitternya. Dia bilang ini adalah 2 peristiwa yang berbeda dan sama sekali tidak ada hubungannya. Jahat nggak? Anda ini sudah berkhianat, menfitnah, lalu membawa-bawa tokoh senior yang sangat kami hormati, Mengarang-arang Ustadz cerita Hidayat Nur lagi. Wahid gitu loh, ke sini biar dapat simpati mungkin atau dukungan orang yang sesama pendukung apa yang simpati sama Ustadz Hidayat Nur Wahid. Wah iya gimana Pak SBY nih, gimana Demokrat nih, tuh Ustadz Hidayat aja pernah diginiin, gitu loh. Kan itu strateginya mereka. Ini kan jahatnya luar biasa gitu. Dan saya menyitir ucapan Pak SBY, ya, kami bersyukur alhamdulillah kami tidak lagi bersama si mantan ini. Karena inilah kelakuan sebenarnya, inilah watak sebenarnya. Mohon maaf ini, saya talk show nih Bang, Ya. terbilang banyak sekali membela beliau-beliau mantan ini selama ini. Setiap kali talk show selesai lagi off air nih, apa yang disampaikan? Lu nggak takut kena tipu? Maksudnya apa? Lu nanti akan ditipu, lu akan ditinggalkan. Kebayang nggak Bang? Jangan gitu loh, ini orang baik saya bilang. Ini kita bela ini gitu. Berulang kali saya talk show di berbagai TV, saya datang ke atau Zoom pada saat lagi off ya. Lagi break ya, Ya, commercial lagi break. break gitu ya. Ngobrol ini. Lu belain itu Ternyata banget terjadi nih. ya. Lu gak takut kena tipu? Tunggu waktunya aja nanti lu kena tipu nanti katanya. Hah? Gak bisa dipercaya ini orang. Kaget. Saya ini masa seorang baik kok. Tutur katanya lembut, manis, ini segala apa. Bayangkan nih. Nah begitu ini, langsung kemarin saya sempat beberapa kali talk show. Kan udah gue bilang, gitu ngomongnya, aduh. Oke. Aduh. Ya. Nggak terasa udah setengah jam lebih Bang. Oh ada, thank you. Ini udah Bang panjang banget ya, mohon maaf nih ya. Herzaki, Mohon terima maaf. kasih banyak udah mau bergabung bersama kami. Ya. Artinya kami dari Forum Keadilan mendoakan apapun itu yang terbaik buat Mas Haye, itu yang terbaik buat Demokrat. Buat Demokrat gitu ya. dan buat rakyat, Dan bangsa buat dan rakyat. negara. Itu yang diinginkan oleh Mas Iya, Haye. Buat Mas artinya- Haye, beliau sebagai ketum fokusnya di situ. Bukan sebagai nasib pribadi beliau, enggak. Akankah membentuk poros koalisi baru atau bergabung dengan 2 koalisi yang udah Ya. ada sebelumnya? Artinya apapun itu kami doakan yang terbaik lah. Amin, makasih. Buat Demokrat dan Semoga yang Mas terbaik Haye. juga nih buat Bang Darwin Siap. dan teman-teman di Terima Forum kasih, Keadilan. Ya. Mas Bang. Sobat Forum dimanapun Anda berada, itu tadi obrolan kami dengan Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Abangda Herzaki, yang tadi sudah menjelaskan panjang lebar ya, terkait bagaimana kronologis bahkan sampai dengan akan seperti apa gitu ya. Kepada Sobat Forum, silakan tinggalkan komentar, beri masukan kepada kami gitu ya, untuk tentu saja topik di Forum Mobdar yang akan datang. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.